Hai, shalom. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya berada di tengah Danau Kintamani di Gunung Batur, Pulau Bali, saudara. Saat ini saya ada di sebuah tempat makan, ya, di atas warung makan terapung di Danau Kintamani. Ya, kita baca firman Tuhan saat ini, saudara, pada Mazmur 24 pada ayat ketiga dan keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau Bapak Ibu seringkali ke daerah-daerah yang pegunungan, ya, di beberapa gunung, kayak contoh di Jawa Tengah ada Merapi, ya, terus Jawa Timur ada Gunung Kawi, beberapa di daerah lah yang gunung-gunung, ya, terutama di daerah-daerah yang kepercayaan leluhurnya itu tinggi, ya, seperti Bali, juga di Pulau Jawa banyak, saudara, ya. Nah, kebanyakan tempat-tempat tersebut lah, kalau saudara perhatian baik-baik, ada tempat-tempat di mana ada tempat untuk berdoa, ya, baik itu secara Kristen, secara Katolik, saudara, ya. Mungkin ada gua-gua doa, dan juga ada beberapa tempat di agama Hindu, ya, ada tempat untuk pemujaan penyembah kepada dewanya, saudara, kepada yang penciptanya, saudara. Konsep inilah yang menurut Alkitab sudah ada turun-temurun, saudara. Dari zaman Alkitab dan sampai zaman sekarang, ternyata konsep tersebut tidak pernah berubah. Bahwa orang-orang yang sangat-sangat rindu kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan di tempat yang paling tinggi. Pada saat itu dan pada saat ini mungkin, saudara, tempat paling tinggi adalah gunung, saudara. Di tempat itu orang bisa bermeditasi, orang bisa berdiam diri, ya, bisa hanya dia dengan Tuhan untuk berdoa, saudara, untuk dia curhat ataupun dia bersembahyang, saudara. Tapi orang-orang tersebut mengkhususkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena nggak semua orang bisa naik ke atas gunung, saudara. Ya, medannya sulit juga, ya. Bahkan ditempuh juga sangat susah, jalan setapak, saudara. Jadi orang-orang yang mengkhususkan diri, yang mempunyai niatan untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan ke tempat tersebut, saudara. Nah, seperti Alkitab katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Jadi orang-orang ini, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Dia tahu untuk pengorbanan sampai ke tempat dia memuja Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dia butuh pengorbanan. Pengorbanan inilah yang saya katakan adalah dia mengkhususkan diri untuk Tuhan. Karena dia sangat butuh Tuhan. Pada ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang-orang tersebut, saudara, ya, itu harus meninggalkan setiap gaya hidup yang lamanya, gaya hidup kesehariannya, ya. Karena selama dia mencari Tuhan di atas gunung, mau nggak mau, suka tidak suka, ya, saudara, ya, dia meninggalkan setiap aktivitas kesehariannya, dia meninggalkan gaya hidup yang lamanya, dia khusus mencari Tuhan. Menggambarkan hari ini bagi kita, kalau kita ingin mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita nggak perlu ke gunung lagi, saudara. Karena gunung Tuhan itu, karena Tuhan itu sudah dekat dengan kita. Dia gunung batu kita. Tetapi makna yang kedua yang harus saudara tekankan dalam kehidupan kita ini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang satu sisi kau terus berdoa sama Tuhan, tapi kejahatanmu, dosamu terus kau lakukan, saudara. Nggak salah orang datang dengan Tuhan dengan dosa, karena Tuhan bisa mengampuni dosa kita. Tetapi ketika mencari Tuhan, hendaklah kita meninggalkan dosa kita. Jangan Tuhan kita mau, tapi dosa terus kita jalan, saudara. Pilih salah satu, kau beribadah kepada Tuhan Allahmu, atau kau terus beribadah kepada dosamu, saudara, pada perbuatan dagingmu. Tapi pilihan di tangan kau sudah hari ini. Kalau kau pilih Tuhan, pesan saya sebagai hamba Tuhan, tinggalkan dosa. Jauhkan diri dari setiap hal-hal yang membuat kau cemar di hadapan Tuhan, membuat kau tidak layak di hadapan Tuhan. Renungkan baik-baik hari ini firman Tuhan ini. Pilihannya di tanganmu. Kau pilih Tuhan, beribadah kepada Tuhan, atau kau milih hidup beribadah kepada cara hidup yang lama, kepada dunia ini. Di tempat ini saya berdoa, saudara dipulihkan Tuhan.
Shalom, Tuhan berkati.